Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah bikhair. Nah, pada pekan ini, hari Rabu, kita akan belajar PJOK tema 5 pengalamanku bagian 1 khusus untuk subtema 1 dan subtema 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati contoh gerak bertumpu, Ananda diharapkan dapat mempraktikkan gerak bertumpu secara tepat dan percaya diri. Yang kedua, nanti Ananda akan diminta mengamati gambar dan penjelasan Ustazah. Kemudian Ananda diharapkan dapat mempraktikkan gerak bergantung dengan tepat. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang gerak bertumpu dan gerak bergantung. Khusus untuk subtema 1, gerak bertumpu hanya dilakukan bertumpu dengan anggota tubuh, dan gerak menggantung kita akan fokus pada gerak lokomotor, pada gerak non-lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Sementara pada subtema 2, gerakan bertumpu, kita akan menggunakan alat untuk bertumpu. Sedangkan untuk gerak bergantung pada subtema 2, kita akan fokus pada gerak lokomotor atau gerakan bergantung dengan berpindah. Nah, itu gerak bertumpu dengan anggota tubuh. Perhatikan gambar dan simaklah penjelasan Ustazah. Gerak bertumpu yang pertama yaitu mendorong dengan 2 tangan. Latihan mendorong dilakukan secara berpasangan atau kita butuh teman kita untuk saling mendorong. Di mana gerakan bertumpu ini bertumpu kepada 2 tangan. Mereka berdiri berhadapan dengan badan tegak. Kemudian kedua kaki dibuka ke depan belakang. Kedua tangan lurus ke depan saling bertumpu. Saat aba-aba mulai, mereka saling dorong. Saat aba-aba berhenti, mereka berhenti mendorong. Nah, gerakan ini gerakan bertumpu pada kedua tangan sama teman. Selain gerakan mendorong, Ale berlatih gerakan bertumpu. Ale melakukan latihan dengan posisi awal jongkok. Ale menempelkan kedua telapak tangan di lantai, lalu Ale melemparkan kedua kaki ke belakang. Posisi kedua kaki saat dilempar harus lurus dan rapat. Selanjutnya, Ale menarik kaki ke posisi jongkok. Ale mengulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Nah, gerakan ini juga gerakan melatih otot tangan atau bertumpu dengan tangan. Kemudian yang ketiga, bertumpu dengan tangan dan kaki. Khusus dengan gerakan kali ini akan melatih kekuatan otot tangan dan Ale berlatih dengan tumpuan tangan dan kaki. Ale melakukan dengan posisi badan telungkup. Lalu Ale meluruskan badan dan kedua lengannya. Kedua telapak tangan Ale menempel di lantai. Ale juga meluruskan dan merapatkan kakinya. Ale menggunakan ujung kaki sebagai tumpuan. Ale menahan gerakan ini hingga 8 hitungan. Nah, pada gerakan kali ini ingat ya, tumpuannya adalah ujung kaki dan telapak tangan. Berikutnya, kita akan berlatih atau mempelajari latihan bergantung di palang. Untuk gerakan kali ini, kita menggunakan alat yaitu palang. Gerakan yang pertama adalah bergantung lurus. Kita dapat melakukan latihan bergantung lurus. Mula-mula kita berdiri di bawah palang besi. Kita gunakan kursi sebagai pijakan, berdiri tegak dan memegang palang. Lalu kita lepaskan kaki dari pijakan kursi. Kita bergantung dengan posisi badan lurus. Kita tahan gerakan hingga 8 hitungan. Kedua kaki digunakan untuk mendarat di tanah. Kita lakukan latihan bergantung ini berulang-ulang. Yang kedua, bergantung sambil mengangkat kaki depan. Nah, sama dengan gerakan yang pertama, gerakan ini juga termasuk gerakan bergantung non-lokomotor. Atau artinya gerakan ini tidak berpindah tempat. Kita tetap memakai palang ya. Kita dapat bergantung sambil mengangkat kaki. Caranya hampir sama dengan bergantung lurus. Kita bergantung dengan posisi badan lurus. Lalu kita angkat kedua kaki lurus ke depan. Posisi kedua kaki saat diangkat lurus dan rapat. Kita tahan gerakan hingga 8 hitungan. Setelah itu kita
kembali bergantung lurus. Kemudian kita lepaskan tangan dari palang. Kedua kaki digunakan untuk mendarat di tanah. Kita ulangi latihan bergantung ini hingga mahir. Yang ketiga, bergantung sambil mengayun badan. Kita juga dapat bergantung sambil berayun. Posisi pertama saat bergantung lurus, sama dengan posisi tadi ya. Lalu kita bergantung sambil mengayunkan badan. Kita ayunkan badan ke depan dan ke belakang. Kita berayun sebanyak 8 hitungan. Setelah 8 hitungan, kita kembali bergantung lurus. Kita lepaskan tangan dari palang dengan hati-hati. Kita gunakan kedua kaki untuk mendarat di tanah. Kita ulangi latihan bergantung ini berkali-kali hingga mahir. Yang keempat, bergantung sambil mengayun kaki. Kita juga dapat bergantung sambil mengayun kaki. Kita melakukannya dari sikap bergantung lurus, lalu kita ayunkan kaki ke depan dan belakang. Posisi kedua kaki saat diayun harus lurus. Ayunan kaki kita lakukan secara bergantian. Kita ayunkan kaki hingga 8 hitungan. Setelah selesai, kita mendarat dengan kedua kaki. Lalu kita ulangi latihan ini hingga semakin mahir. Nah, keempat gerakan ini, ingat ya, latihan bergantung pada subtema 1 ini masih termasuk gerakan non-lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Kita menggunakan palang sebagai tumpuan tangan dan melatih otot tangan. Selanjutnya, kita akan belajar pada subtema 2 masih tentang gerakan bertumpu dan gerakan menggantung. Gerakan bertumpu pada subtema 2 kali ini kita menggunakan alat bisa berupa meja dan kursi. Digunakan untuk membantu tangan saat bertumpu. Pada gerakan menggantung atau gerakan bergantung, gerakan yang akan kita pelajari adalah gerakan lokomotor, yaitu gerakan menggantung dengan berpindah tempat. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, gerakan bertumpu. Kita lihat ada teman kita Made dan Ale berolahraga bersama. Mereka melakukan senam untuk melatih kekuatan. Mereka akan melakukan gerak bertumpu dengan alat. Gerakan ini dilakukan dengan tumpuan satu anggota tubuh. Mari kita perhatikan gerak bertumpu yang mereka lakukan. Nah, Made melakukan gerak bertumpu dengan kursi. Made berlatih gerak bertumpu dengan kursi. Sebagai awalan, tangan kanan bertumpu pada kursi. Badan Made berdiri tegak dengan tumpuan kaki kanan. Posisi badan lurus dan pandangan ke arah depan. Kaki diayunkan ke depan, ke samping, dan ke belakang. Lalu gerakan diulangi dengan tumpuan tangan kiri. Kaki kanan yang diayunkan ke depan, samping, dan belakang. Lakukan secara bergantian ya, kiri dan kanan. Kemudian kita lihat Ale bertumpu dengan meja. Ale berlatih gerak bertumpu dengan 2 meja. Sebagai awalan, Ale berdiri di antara 2 meja. Kedua tangan ditekuk dan diletakkan di meja. Tumpuan yang digunakan ujung tangan hingga siku. Kemudian kedua kaki diangkat dengan ditekuk. Tubuh ditahan dengan tumpuan tangan di meja. Posisi badan Ale bergantung di antara meja. Ale menahan gerakan hingga hitungan 8. Nah, itu gerakan bertumpu dengan meja yang dilakukan Ale. Berikutnya, kita akan belajar gerakan menggantung atau bergantung. Ingat, pada pembelajaran kali ini, subtema 2, gerakan menggantungnya dengan menggunakan alat, yaitu berupa palang, dan gerakan kedua dengan pohon. Bergantung sambil bergerak, berarti gerakan ini termasuk gerakan lokomotor atau berpindah tempat. Kita dapat berlatih gerak
bergantung sambil bergerak. Kita melakukan latihan ini di jembatan besi. Mula-mula kita naik di atas jembatan besi, kita bergantung dengan kedua tangan. Kita menguatkan tangan saat bergantung. Selanjutnya, kita mencoba bergerak maju. Kita lakukan dengan berpindah pegangan. Kita jaga kekuatan tangan agar tidak jatuh. Nah, kegiatan atau gerak ini juga melatih kekuatan otot tangan. Gerak bergantung dapat menguatkan otot tangan. Saat berlatih, sebaiknya kita diawasi orang dewasa. Kita dapat melakukan latihan berikut ini. Nah, yang kedua, dengan menggunakan pohon, bergantung di cabang pohon. Kita juga dapat bergantung di cabang pohon. Pilihlah pohon dengan cabang yang kuat. Lalu kita berdiri di bawah cabang pohon tersebut. Kita berpegangan di cabang pohon dengan kedua tangan. Selanjutnya, kita mulai bergantung dengan badan. Kita tahan gerakan bergantung sampai 8 hitungan. Setelah 8 hitungan, kita lepaskan pegangan. Nah, itu tadi adalah gerakan menggantung dan gerakan bertumpu. Nah, teman-teman, kata Edo, sebagai latihan praktik, Ananda semua diminta memilih satu saja kegiatan bertumpu yang Ananda anggap mudah. Nah, teman-teman, sebagai latihan praktik, silahkan teman-teman pilih praktik kegiatan bertumpu yang teman-teman anggap mudah. Kirim video praktiknya kepada Ustazah ya. Untuk kelas 1 Aisyah, kirimkan melalui WA pribadi Ustazah Renti. Dan untuk kelas 1 Khadijah, kirimkan kepada Ustazah Eka. Nah, kemudian jangan lupa juga mengerjakan latihan dalam Google Form yang telah dibagikan dalam WA Group. Sekian dulu pelajaran kita. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas praktik dan latihan.